Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian mendengar ini gitu. Gue pengen ngasih tahu kalau gue akhirnya ganti info WhatsApp, ganti info status ya namanya ya, gue lupa tuh. Akhirnya setelah sekian lama gitu, gue terakhir ganti 2017. 5 tahun berlalu dan ya udah ganti sekarang. Buat yang udah kenal gue lama pasti ngerti lah gitu kenapa gue ganti gitu. Alasan gue ganti tahu kenapa pasti. Dan apa? Di sini gue mau sedikit cerita tentang apa? Perjalanan 5 tahun ke belakang gitu, apa mulai dari lulus gitu. Kenapa 5 tahun gitu? Karena nanti gue jelasin. BTW, salah satu hal yang bikin gue kepengen bikin podcast tuh, lebih tepatnya pengen cerita tuh, karena gue merasa hidup gue itu dinamikanya berubah cepet banget gitu. Kayak misalkan minggu kemarin tuh gue seneng banget, tapi minggu sekarang kebalikannya gitu, bete banget. Semacam siklus hidup gitu. Maksud gue, ya semua orang juga ngalamin, cuma gue ngerasa anjir gue kayak cepet banget gitu. Kayak hari ini seneng, besok sedih, hari ini seneng, besok sedih gitu. Kayak apa ya, jungkir balik kehidupan gitu. Kayak ada kadang-kadang gue siap, kadang-kadang kagak gitu. Makanya sekarang kalau lagi gue seneng tuh, gue suka mikir anjir nih, gue lagi seneng gini, besoknya gue sedih gimana gitu ya. Gue jujur kayak gitu ngerasanya gak enak banget sumpah. Ya sekarang gue hari Jumat, sekarang tanggal 13 Mei. Jumat seminggu yang lalu, gila itu seneng sih. Seneng sama sedih juga. Nyampur jadi satu gitu. Di sini gue mau bahas tentang teman-teman gue, the real friend of me, sama teman-teman SMK gue, lebih tepatnya teman-teman kelas gue. Karena kita 3 tahun bareng-bareng gitu. Apa masuk bareng, lulus bareng, kecuali satu orang itu dia keluar dari sekolah waktu itu, waktu kita kelas 11. Kita naik kelas 11 dia udah nggak ada. Sekarang Mei 2022. Gue inget banget kita itu kelulusan 5 Mei 2017 ya, di Bandung. One Night in Bandung atau Dead Night in Bandung. Saat itu hari yang bersejarah, dimana itu kelulusan yang benar-benar memorable gitu. Itu pertama kalinya gue ke hotel. Maksudnya pertama kali gue nginep di hotel, sumpah itu seneng banget. Gue masih terngiang-ngiang gitu, apa aja yang terjadi di hari itu, apa aja yang terjadi setelahnya, sebelumnya gitu. Itu sangat memorable. Jujur gue nggak sedih pas waktu perpisahan gitu. Kenapa gue nggak sedih? Karena gue tahu itu bakal terjadi. Dari awal gue masuk ke kelas gue, ke TKJ 2, kelas 10 berarti ya, hari-hari pertama tuh gue udah yakin gitu, waduh ini teman-teman gue asik, teman-teman gue nyenengin, gue bakal seneng di sini, gue bakal bahagia di sini. Jadi gue bakal membuat hari-hari gue di sana menjadi hari-hari terbaik gue gitu. Makanya gue sering foto-foto, sering video-video, walaupun gue waktu itu pakai laptop, sumpah. Ini pernah ada yang selfie pakai laptop nggak? Nah itu bayangin aja. Mana gue laptopnya 14 inch, jadi ya bayangin aja. Soalnya waktu itu gue belum boleh bawa HP, kita belum boleh bawa HP. Pernah bawa HP crazy ya. Sangat-sangat berdamage itu, bangsat. Jadi itu gue merasa waktu itu apa ya, kayak udah kayak klub gitu, kayak ngerasa anjir ini teman-teman gue asik banget, ini pasti gue bakal happy di sini. Jadi ya gue bakal memanfaatkan kondisi dengan baik gitu. Gue yakin hari perpisahan itu akan datang, jadi gue bakal bersiap-siap. Fast forward 3 tahun kemudian, kelas 3, berarti kelas 3 kelulusan 2017, gue langsung melihat kelulusan tuh kayak seneng, malahan kayak anjir gue berhasil, buat gue seneng, buat temen-temen gue seneng juga gitu. Ya gue nggak tahu gue bikin seneng temen-temen gue nggak tahu, cuma gue selalu berusaha buat bikin temen gue seneng. Gue ngerasa anjir, ternyata selama ini gue bener gitu, ini benar-benar teman terbaik gue, dan gue sama sekali nggak nyesel telah kenal sama dan deket sama mereka gitu. Pada akhirnya gitu, gue nggak nangis sama sekali karena gue udah mempersiapkan hari itu. Justru gue nangisnya tuh bukan pas kelulusan, sebelum kelulusan, justru hari-hari random gitu. Kayak misalkan ya hari-hari biasa aja, hari-hari biasa gitu, sebelum tidur gue kepikiran gitu, kalau zaman sekarang namanya overthinking. Gue udah ngelakuin itu dari 2014. Dan gue sebelum tidur mikir, anjir gue tadi di kelas bercanda-canda, ketawa-tawa sama teman-teman, ini pasti bakal berakhir nih, ini pasti bakal udahan nih, cuma kapan dan gimana ya. Gue selalu mikir gitu. Kadang-kadang gue sampai nangis, cuma bukan nangis kayak gitu, kayak
ya kayak ngeluarin air mata aja gitu, nggak kerasa. Dan akhirnya terjadi 5 Mei 2017 Bandung, sangat-sangat melegakan. Akhirnya bisa selesai. Jujur sampai sekarang masih keinget semuanya, masih keinget. Fast forward 5 tahun berlalu, sekarang 2022, apa aja yang terjadi? Jujur, kalau menurut gue 5 tahun itu adalah waktu yang ideal untuk sebuah orang itu lulus. Dan I must say gue mau ngasih judul babak pertama dalam hidup. Gue sempat bikin kemarin 100 babak pertama dalam hidup gitu tuh. Jadi menurut gue 5 tahun setelah kita lulus itu, menurut gue ya itu white. Ya, babak pertama dalam hidup, karena setelah kita lulus itu kita kan benar-benar dilatih, jadi dituntut buat mandiri ya, dituntut buat tidak secara tidak langsung sedikit demi sedikit kita terlepas dari orang tua lah gitu. Dan 5 tahun itu waktu yang menurut gue cukup ideal sih untuk kayak lulus gitu. Kayak misalkan kalau misalkan lu dari lulus 2017 langsung kuliah, harusnya udah lulus. Dan kalau misalkan lu dari lulus langsung kerja, harusnya udah kartap gitu. Kalau lu dari lulus sudah usaha, ya berarti sekarang harusnya sedang berkembang cukup bagus gitu ya. Tapi gue ngomong gini bukan berarti gue maksa atau nuntut ya, atau menghina atau nyindir gitu. Enggak, ini cuma di atas kertas doang gitu. Kayak kenyataannya kan sulit banget ya, kita kan tahu sendiri nggak semulus itu gitu. Ya gue sendiri juga ngalamin kok hidup itu begini gitu. Jujur gue ketika dalam pertemanan itu kayak merasa nggak ada penyesalan sih, cuma sedikit rasa bukan kesel, kayak kecewa gitu. Gue merasa nggak dikasih tahu peringatan gitu, sama entah itu salah gue ya, gue nggak tahu ini salah gue atau salah pengajar. Gue kayak dulu tuh cuma diajarin harus misalkan nanti kalau udah kerja begini, kalau udah kuliah gini gitu, nggak dikasih tahu gitu kalau kondisi di luar tuh kacau, chaos gitu. Nggak ada yang pernah cerita kondisi di luar kayak gimana, bakal sekeras ini gitu, hidup itu bakal sekeras ini, gue nggak tahu gitu. Makanya gue sebenarnya ya itu ada niat pengen jadi guru beneran, ini niat tulus jadi guru gitu. Kenapa gue pengen jadi guru? Gue tuh pengen guru SMA nih ya, gue pengen mengajarkan murid-murid gue tuh pelajaran kehidupan gitu. Gue pengen ngajarin mereka bagaimana cara mengenali diri sendiri, terus bagaimana kondisi di luar gitu. Jadi ya gue ceritain aja padanya gitu, blank gitu. Tapi bukan berarti gue mengganggu pelajaran juga. Maksudnya misalkan gue disuruh ngajarin disuruh ngajar materi A, ya udah gue ngajarin materi A. Tapi ya sedikit demi sedikit cerita-cerita tentang dunia luar lah gitu. Dunia luar tuh kayak gimana sih gitu. Dan gue waktu itu nggak dikasih tahu, jadinya gue agak kaget itu pas lulus itu langsung bus. Ya ternyata dunia luar tuh kayak gini gitu. Nggak bisa hahi lagi. Serius mulu sampai akhirnya pusing. Ya gitu, 5 tahun berlalu dan semua masing-masing dari kita masih merintis di dalam jalannya masing-masing gitu. Gue percaya teman-teman gue itu pekerja keras semua, bukan tipe orang yang pemalas itu. Gue percaya sih, serius. Dan kalau di correct me if I'm wrong, cuma kalau di sekolah-sekolah Jakarta itu elit-elit gitu, sekolah elit Jakarta itu biasanya nggak sekolah elit juga sih, pokoknya sekolah-sekolah Jakarta biasanya itu juga kalau ngadain reuni akbar itu 5 tahun sekali. Jadi misalkan gue lulus 2017 nih, berarti gue reuni pertama ya 2022 gitu, 5 tahun setelahnya. Nah ini gue nggak tahu sekolah gue ngadain lagi atau ngadain apa enggak, cuma kalaupun ngadain ya gue sangat hype sih, pengen ikut gitu. Pengen ikut ya, harusnya ikut lah, orang masa gak ikut. Ya itulah 5 tahun itu babak pertama dalam hidup kalau menurut gue gitu ya. Apa aja pencapaian gue ya, tapi sebelum gue ngasih tau pencapaian gue atau apa yang sekarang gue lakuin, mungkin gue sedikit cerita teman-teman gue kali ya sekarang kayak kondisinya gimana ya. Gue bakal cerita teman-teman gue sekarang kondisinya kayak gimana dan gimana gitu. Tapi ini penting, catatan penting ya, ini tuh
teman-teman gua dari kelas TKJ 2 SMK 2 Bekasi 2017. Dan gua mohon maaf nih nama kalian disebut itu buat keperluan konten. Gue inget, sumpah gue inget susunan absen kalian, serius itu di luar kepala sih. Emang gue ini diajarin sama ketua kelas gue gitu. Emang ketua kelas gue tuh bener-bener ketua kelas terkeren, the best sih. Gue selalu sama ketua kelas gue, ngefans gue sama dia. Dan mohon dikoreksi, gue jujur nggak tahu kalian tuh kondisi sekarang kayak gimana, bener-bener sekarang kayak gimana. Jadi ini yang terakhir gue tahu aja ya. Oke, pertama temen kelas gue yang pertama, absen pertama tuh Aci Kamalasari. Dia itu ini sekalian ini juga ya, deskrip orangnya lah ya gitu. Ini sekalian memorable aja lah, kita saling bertukar kenangan aja. Aci Kamalasari ceria, orangnya lucu banget, serius. Dan dia orangnya pintar banget, dia tuh langganan ranking 1 di kelas. Sekarang sih bukannya gue lupa, cuma terakhir nggak tahu, cuma terakhir dapat tahu tuh dia kerja di kawasan 2020 gitu atau 2019 gue itu gitu. Semangat terus buat Aci, semoga lancar. Kedua, Adelia Oktaviani. Jujur Adelia ini orang yang gue nggak pernah ketemuin lagi semenjak lulusan, satu-satunya, serius. Semuanya gue sempat ketemu, bahkan Vicky pun ketemu sama Yunus, tapi nanti ya. Tapi Adele ini adalah orang yang benar-benar gue nggak temuin dari awal lulus sampai sekarang gitu. Jadi gue nggak tahu dia sekarang lagi ngapain atau gimana gitu. Buat Adele, kabarin lah gitu. Kalau main itu ikut aja gitu, santai aja. Tapi gue sempet kayak ketemu orang yang mirip dia gitu. Cuma gue nggak berani nyapa karena gue kan mata gue ya, gue nggak bisa masih itu dia gitu. Gue tuh kayak ngeliat sekilas dari jauh gitu, kayak ada gitu. Cuma gue nggak berani nyapa. Itu di kantor pajak. Yang ketiga, Aditya Hidrianto. Ini salah satu temen dekat gue, sampai sekarang masih main dan pengen nikah dia. Selamat buat Adit gitu. Ini orangnya lucu banget, sumpah. Gamers, si paling gamers dia. PS 2 1 2 3 4 punya dia. Dulu juga laptopnya dipaksa buat gaming, serius dipaksa. Buat berhari-hari mainnya juga berhari-hari gitu. Gue seneng sama dia sih. Next 4 itu Alma juga mau nikah. Selamat buat Alma. Alma juga orangnya asik, lucu, gaul, dia orangnya berteman sama semuanya gitu. Dia ini kesibukannya, Adit itu tadi dia kerja di tim finance kalau nggak salah, finance. Terus selanjutnya ada Alma ini ya, tadi gue bilang dia mau nikah. Dan seingat gue dia kerja sambil bisnis makanan gitu, sering bikin status gitu. Jadi ya selamat buat Alma, selamat buat Adit gitu buat pernikahannya masing-masing. Next ada Dedi ini absen 5 berarti Dedi Maulana. Sama, dia temen, sampai sekarang gue sama dia masih deket. Dia ini ngelukis tangan jago, ngelukis pakai software jago, keren. Gue juga sempat interview dia di podcast gue di season pertama. Dengerin aja di Spotify atau tonton di YouTube. Orangnya asik, lucu juga, kalem gitu. Lu gak bakal nyangka kalau dia orangnya lucu banget, sumpah. Dan ya dia ini salah satu tim Tamfan. Di kelas ada tim Tamfan, dia termasuk gitu. Dan dia kalau dia lewat cewek-cewek pada histeris lah. Banyak yang naksir sama dia gitu. Keren. Next ada Dimas, sama dia juga tim Tamfan. Dimas ini cewek-cewek kalau nggak dia tuh histeris gitu. Tapi tadi dia baru lulus kuliah di kafe. Dan gua dengar kabar dia berdagang sih. Terus lanjut ada Dimas ini ya tadi gue bilang dia tampan. Dia udah sempat gue interview di podcast gue pertama dan di podcast season pertama gue. Dan ya dia ini orangnya serba bisa sih, bakatnya apa aja bisa. Olahraga jago, hitung-hitungan jago, terus hampir semua jago lah gitu. Udah sempat gue singgung juga di episode pertama gitu, kelemahan lu apa sih, semuanya bisa gitu.
Dimas ini kesibukannya kerja, dia ngajar jadi guru, terus dia kuliah juga, terus dia juga dagang di rumahnya. Lengkap. Next ada Dinda Permatasari kalau nggak salah. Maaf itu gue lupa nama lo. Dinda ini ya sama, dia juga baru lulus ingat gue pas semester akhir gue gitu, gue lupa. Dia satu kampus sama gue btw. Dia kakak pembimbing gue dulu waktu mos gitu. Bener-bener nggak nyangka aja. Gue telat kuliah btw, gue kuliah tuh baru 2019 itu, butuh 2 tahun buat nyiapin persiapan kuliah gitu. Baru siap gue kuliah 2019. Sukses terus buat Beri, Dimas, Dinda. Next ada Ega Fajar Prakoso, julukannya Aki. Aki ya. Anjir, dia orang juga lucu sih, orangnya bersemangat, berapi-api gitu dan terakhir gue dengar kabar dia itu kerja di kayak PLN gitu loh, tapi dia bukan PLN yang moto-moto. Bukan PLN yang foto-foto ke rumah gitu, permisi listrik itu, bukan. Dia yang kayak semacam programmernya gitu, gue lupa. Dia sering keluar kota btw. Semoga lancar buat Ega apapun kesibukan lu sekarang. Next ada Faris. Nah ini Faris the best sih, dia emang teman sehati gua. Gue sama dia sering adu nasib gitu, kayak ngerasa lebih sedih gua gitu. Dulu gue sama dia tuh duet ketawa terkaca di kelas lah, kayak biasa aja kali ketawanya gitu. Kalau gue sama dia tuh ketawanya berlebihan banget. Gue pengen niru, coba jangan gue pengen ketawa kayak dulu lagi, cuma harus ada dia gitu, ketawanya lucu banget sih, lebih lucu dari ketawa Facebooker gitu. Siapa lagi? Faris. Oh iya, Faris kesibukannya terakhir gue denger dia kerja. Jadi ya semoga lancar Faris, wherever you are, dan semoga sukses juga buat hubungannya. Kayaknya mau nikah nih Faris. Bercanda. Nah ada Fitra. Nah ini the king, sama gue nyebut dia king karena dia raja. Secara harfiah dia benar-benar raja, karena namanya emang raja. Gue sama dia sebelumnya tuh lucunya, gue sama bapaknya dia sama bapak gue temenan gitu, karena bapak gue sering ngojekin bapaknya. Dan dulu tuh gue inget banget first encounter kita tuh, lu anaknya Pak Heri ya? Iya Pak. Ya gimana, gue ngaku aja gitu, santai aja gue mah, udah biasa. Iya gue Pak Heri gitu. Lu rajangan gitu, bapak gue sering ngojekin bapak lu gitu. Dan ya sampai sekarang gue sama dia masih deket sih. Raja namanya, dia Sastur The Tamfan, dia personal The Tamfan. Banyak yang ngasih sama dia gitu. Emang di TKJ 2 tuh banyak yang cowok tampan sih. Sama dia juga kayak Dimas, bakatnya banyak gitu, serba bisa. Ikut les kumon dulu. Dulu pernah ikut les kumon gitu. Sekarang kesibukannya dia bener-bener dia kerja terus organisasi banyak banget. Terus juga seingat gue dia dulu pernah jadi ketua majelis Bantar Gebang gitu. Keren sih orangnya. Si paling bisa membagi waktu sih bener dia. Tapi walaupun sibuk gitu, dia masih sempat main loh, sumpah. Bahkan main di rumahnya juga sering kita. Sukses terus buat Raja, semoga jangan drop. Tapi gue jarang denger lu sakit sih, sumpah. Lu kuat banget tuh. Next ada Faris Fitra. Gunawan ini dia leader dari The Tamfan sih. Kayaknya tuh semua cewek emang udah pasti naksir sama Gunawan dah. Dia emang bener dulu julukannya tuh peci putih, karena dia sering pakai peci putih gitu. Dan dia juga ya wajar sih, dia juga futsal kan jago banget ya. Jadi ya mungkin wajar sih. Gunawan terakhir gue denger tuh dia kerja juga gitu. Jadi ya sukses terus buat Gunawan gitu. Semoga gantengnya nular ke gua. Ya. Gunawan. Irfano kan ya, antara gampang. Abis Gunawan kayaknya Irfano dah. Irfano ini, Irfano gue udah jarang banget sih ketemu dia gitu. Mungkin emang susah sih bagi waktu sekarang ya, apalagi lagi suasana masih pandemi kayak gini. Gue terakhir ketemu Irfano secara nggak sengaja sih di Maret gitu.
Woi Ivan, oh yuk gitu udah gitu doang. Padahal udah lama gak ketemu, sekalinya ketemu sebentar gitu. Emang kacau itu orang. Terakhir kabar yang gue denger dia masih kerja sih. Iya masih kerja. Semoga aja terus Van. Irfano Langgeng. Langgeng ini apa pria paling ceria di apa kelas atau mungkin SMK 2 waktu itu. Ketua angkatan kita. Jadi seangkatan gua tuh 2017 ketuanya tuh dia gitu. Emang alhamdulillah. The best ya Lang gitu. Orangnya super asik apa ya apa dulu juga sering dibercandain gitu karena emang orangnya asik sih. Itu aja dari Langgeng gitu. Semoga lancar terus kan kegiatan lu. Next ada Laraswati Laraswati. Laras ini terakhir gue dengar kabarnya dia itu entah guru atau TU gitu, gue lupa. Cuma dia di SD aja kerjanya. Jadi ya semangat terus buat Laras. Semoga lancar kerjanya. Lucianti ini gue apa terakhir ketemu waktu ke rumah wali kelas Januari 2022 dan iya terakhir gue dengar dia gue terakhir ketemu dia pas bukber. Kita bukan bukber nyebutnya Bukpuasber. Iya. Terakhir ketemu pas Bukpuasber dan di lucu banget dia tuh di pas waktu Bukpuasber dia datang yang terakhir gitu paling telat lah gitu. Katanya habis kerja dari Depok langsung ke Bekasi gitu. Langsung jauh ke rumahnya Raja di Bekasi buat bukber itu. Keren lah. Sukses terus buat kerjanya gitu. Selanjutnya ada Mega ini juga apa lucu juga lah ini perempuan apa di kelas ribut apa paling rame sendiri. Lucu juga. Terakhir gue dengar kabar dia dia kuliah sambil kerja sih, gue nggak tahu dia udah apa belum gitu. Jadi ya semoga lancar Meg buat apa kuliah kerja lu. Next ada Muhammad Aji. Nah ini si bangsat. Gue sama dia tetangga, cuma tetangga kayak apa ya, nggak terlalu dekat aja. Ya gak sih, gue ngerasa sorry aja kalau kita nggak terlalu dekat, cuma kayaknya emang guanya yang kurang asik gitu. Dan ya gue sama Aji tetanggaan, rumahnya deket lah, bukan tetangga cuma deket gitu. SD bareng, SMP bareng cuma nggak sekelas, SD sekelas dan SMK sekelas 3 tahun. Ya dia orangnya lucu sih. Kayaknya paling lawak tuh di kelas dia dia tuh paling kalem tapi paling lucu gitu, bener-bener kocak banget lah. Suasana jadi hidup kalau ada dia tuh. Makanya the best ya Aji. Apa banyak cewek yang deketin dia karena dia lucu, bener-bener lucu banget. Aji kesibukannya terakhir dia tuh baru lulus. Iya, selamat buat Aji udah lulus dan semoga nular juga gue gitu. Dia di Aji ini orangnya aktivis banget gitu. Dia sering ikut sering ikut turun ke jalan gitu, aksi. Keren sih dia emang orangnya. Walaupun perawakannya kalem tapi ya jiwanya pejuang. Sukses terus buat lu J. Next ada Muhammad Ilyas, partner gue waktu PKL dulu. Jadi gue sama dia PKL dulu. PKL tuh kerja magang lah dulu waktu 2015 di pabrik. Gue sama dia berdua ribut mulu gue sama dia, anjir. Bukan ribut berantem, cuma ribut debat aja. Gue nggak tahu sekarang dia di mana sih. Sekarang di rumah kali ya. terakhir ketemu dia 2018 waktu Bukpuasber di apa namanya tuh yang bambu saung. Muhammad Syafiq itu ya sampai sekarang nggak sampai sekarang sih. gue juga udah jarang ketemu sama dia gitu. Dulu mah sering main ke rumahnya gitu rame-rame, cuma ya mungkin udah sibuk masing-masing gitu ya. Jadi ya gitulah gitu. Cuma gue pengen lah main ke rumahnya gitu, pengen main sama dia lagi gitu. Dia ini ya sama kayak Gunawan jago futsal gitu juga, ngikutin bola juga. Dan kabarnya tuh dia yang gua tahu ya sama dia kuliah sambil kerja juga. Dan alhamdulillah kemarin dia baru dapat baru jadi kartap lah di tempat kerja dia gitu, di tempat kerja dia. Jadi ya selamat buat Syafiq Yazal. Muhammad Syafiq ya. Muhammad Yunus gitu. Ini the forgotten one itu, the forgotten sons yang terlupakan tuh tapi tidak terlupakan.
Jadi dia ini murid bareng-bareng sama kita. Dia masuk bareng-bareng juga. Cuma di tahun 2015 dia ya itu keluar dari SMK gitu. Dengan alasan yang gak bisa gue ceritain gitu. Cuma ya gitu. Dia sempat kayak menyesali perbuatannya lah gitu. Gue di chat dia di FB gitu. Yok, gue beneran gak ini nih gitu. Aduh, Yunus gue nggak tahu Nus itu. Aduh, gue nyesel banget tuh gitu. Gue lihat ya dia intinya niat berubah lah gitu. Cuma ya udah, nasi sudah menjadi bubur gitu. Jadi ya Yunus, gue nggak tahu sekarang lu di mana, gimana, dan kondisi lu gimana, dan kesibukan lu apa. Cuma please tolong tahu gitu, kita ini nggak ngelupain lo gitu. Kalau emang lu pengen ikut main, pengen ikut nongkrong, silahkan datang gitu, welcome lo. Abis Yunus Muhtar Maulana ini sama gue terakhir ketemu dia di Bupuas Berumah Raja kemarin. Dia kayaknya udah harus menjadi warga Kerawang. Soalnya dia kerja di sana gitu sekarang, dan gajinya wah gede banget bro, serius ya, Kerawang itu gede banget. Dan dia juga sambil nge-grab gitu, nge-gojek, dan orangnya juga ceria. Dia tuh penghidup suasana juga. Dia juga salah satu ustadz di kelas. Pokoknya kalau ada urusan agama nanyanya ke dia mulu. Gue bingung gitu. Karena semoga sukses terus buat Muhtar gitu. Kegiatan lu banyak, jadi ya kesehatan. Muhtar Nina Sari. Terakhir ketemu bukber Bupuas 2022 kemarin. Dia yang bikin sotonya enak sih by the way. Dan ya kesibukannya tuh dia kerja di kawasan. Gue udah minta tolong masukin gitu, cuma ya belum bisa gitu. Katanya kalau mau isi web aja, ya udah gue isi web dan belum panggil. Nina ini juga orangnya pintar banget sih dulu. Terus hitung-hitungan tuh selalu dia yang jagoannya gitu. Fisika MTK tuh orang pada cantik ke dia gitu. Gue juga dulu kalau nggak salah cantik ke dia sih. Jadi ya makasih Nin buat masa lalu gitu, dan semoga lancar kesibukan sekarang. Next ada Raden. Aduh, Raden ini dulu teman dekat gue banget ini waktu SMA gitu. Walaupun ada masalah ada masalah pertikaian gitu, cuma ya namanya juga teman gitu, ikatan pertemanan udah deket, jadi ya saling memaafkan lah gitu. Cuma gue udah lama banget ketemu Raden nih, sumpah. Gue terakhir ketemu Raden 2017 waktu seingat gue September atau Oktober gitu. Gue ke SMK 2, gue mau daftar BKK, terus ketemu Raden aja gitu. Gue nggak tahu waktu dia ngapain gitu, apa dia daftar BKK juga, gue nggak tahu. Cuma ya itu kita sempat ngobrol, dan ya kita belum ketemu lagi semenjak hari itu. Jadi ya Raden, wherever you are, I miss you buddy, miss you so much. I hope we can meet again. Abis Raden, Rahmat. Nanya Rahmat Grace. Rahmat kalau dijadi bahasa Inggrisnya Grace, jadi nama cewek. Rahmat ini orangnya pintar banget, serius dah. Sama kayak Dimas, dia serba bisa juga. Dan gua kemarin sempat main sama dia ke Mall Chelsea gitu. Gue unpredictable banget gitu. Padahal gue sama Rahmat itu bisa dibilang nggak terlalu deket gitu. Cuma kemarin pas main ke Chelsea berdua, gue milihnya Rahmat itu, nggak tahu kenapa. It just pop up in my head gitu. Oh, Rahmatnya lah gitu. Ya udah, gue akhirnya jalan sama Grace. Jalan sama Grace, anjir, gila. Dan Rahmat ini kesibukannya sekarang lagi magang. Dia ikut program Kampus Merdeka. Jadi ya Rahmat sukses terus gitu buat kuliah lu, buat magang lu gitu. Semoga pintar lu nular ke gua gitu. Padahal gue sama dia beda kampus, cuma gue kalau ada tugas, kalau ada apa-apa nanya ke dia mulu. Ada kebiasaan kali ya dulu waktu sekolah juga gitu. Ya itu ya gitu Rahmat. Rahmat ini sama gue sempet bikin video podcast di semester lagi. Di season 2 kemarin tuh tentang perjuangan dia masuk negeri. Jadi ya tonton aja gitu. Sama kayak gue, dia juga telah 2 tahun, cuma gue kuliah di swasta, dia kuliah di negeri. Abis Rahmat ada Ratna ini juga pinter sih dulu. Gue sering sekelompok sama dia, dan sekarang udah nikah. Gue lupa sih dia kesibukannya apa gitu. Jadi ya Ratna, semoga lancar sih kehidupan lo gitu. Semua kegiatan lo gitu, semoga lancar, semoga berkah. Next ada Reza ini perempuan beda ya.
Reza kayak dengar kabar gue lupa sih, cuma sih gue dia kuliah dah, sih gue dia kuliah, gue nggak tahu udah lulus atau belum gitu, dan udah nikah juga. Jadi ya Reza apapun kesibukan lu semoga lancar gitu, semoga berkah. Next ada Revaldi. Revaldi ini adalah cowok pertama yang nikah gitu, cuma nggak diundang. Gue sedih banget, padahal Revaldi gue nggak menyalahkan nggak diundang, cuma just mempertanyakan aja, nggak mempermasalahkan tapi mempertanyakan aja, sama nggak sih? Jadi ya Revaldi sama gue dulu, ya dia deket juga gitu, dia juaranya lucu banget sih, orangnya act out banget itu, totalitas dalam bercanda gitu, bener-bener semuanya dikeluarin gitu. Dia juga tuh tuang jualan es di kelas gitu, seneng banget gue sama dia gitu. Jadi ya Revaldi, apapun kesibukan lu sekarang semoga lancar sih. Kita mendekati akhir nih. Revaldi, Ricky Risma dulu. Risma, ini dia juga udah nikah gitu, dan Risma, maaf banget waktu itu nggak datang ke nikahan lo gitu. Dan Ratna juga, sorry juga Ratna, Risma gitu, gua nggak datang ke pernikahan kalian gitu, gua bener-bener minta maaf gitu. Kayaknya alasan apapun gak diterima ya. cuma gitu agak susah bagi waktu kalau di hari biasa gitu, sumpah dah. Dan Risma ini gue lupa kesibukannya terakhir apa gitu, kayaknya dagang dah. Jadi ya Risma, apapun kegiatan lu sekarang ya semoga berkah, semoga lancar gitu. Rizky Wahyu, nah ini juga best friend gue nih, lumayan dekat dan kita saling pengertian lah gitu. Kalau menurut gue sih, gue ini sefrekuensi dan sehati sama Faris Imaduddin sama Rizky Wahyu ini gitu. Nggak tahu kenapa kita saling mengerti gitu, tapi orang lain nggak ngerti kita. Coba kita ngerti satu sama lain gitu, entah karena sama-sama menderita atau sama-sama apa, gue nggak tahu. Rizky Wahyu, waduh, ini orang sama kehidupannya juga pelik juga kayak gue gitu, cuma dia sekarang lagi rebuild semuanya. Dia dagang terakhir gue denger kabar gitu, cuma gue pengen ketemu dia lagi sih, sumpah. Gak ketemu ya, cuma emang itu waktu sih. Next set abis Ricky juga Lord Paduka. Ya gue sama Ricky itu wakil ketua kelas pertama gue, wakil ketua kelas 2 Aji. Jadi wakil ketua kelas gue. Ketahuan kalau gue ketua kelasnya, anjir. Dan Ricky orangnya asik juga, dia lantang orangnya, tegas gitu, nggak kelemot gitu, orang nggak pelangap-pelongo lah gitu, orangnya pinter, cerdas, dan ya sama gue ngefans sama dia gitu, pengen gue sebenarnya dia, sumpah orangnya pinter dia, terus juga aktif organisasi, jadi ya gitu. Dan kesibukannya terakhir kuliah sambil kerja, dia keren orangnya, sumpah serba bisa, pinter juga gitu. Gue kalau ada apa-apa minta tolongnya ke dia gitu. Aduh, Ricky. Udah, makasih buat semuanya, Rick. Semoga lancar buat semua kegiatan lo. Kayaknya ini udah Big 5 terakhir sih. Iya, udah Big 5 terakhir sih, gue udah Sylvie, Siti sih ya. Next ada Sylvia Anissa Fitri. Dia ini dulu di kelas juga lucu juga orangnya. Penampilannya tuh tidak mencerminkan kesukaannya gitu. Gue inget banget dia tuh suka film slasher, film gore gitu. Bahkan gue aja nggak mau nonton gitu. Bukan nggak berani, cuma nggak mau aja gitu. Cuma dia suka banget. Dulu dia suka banget gitu. Padahal penampilannya kan kalem gitu ya, tenang gitu, damai gitu. Ternyata suka keributan anjir. lucu orangnya sih, sumpah. Ya terakhir gue denger kabar dia kuliah sambil kerja sih gitu. Udah lama juga gue ketemu sama dia gitu. Jadi ya Sylvie, semoga lancar buat semua kegiatan lo. Next ada Siti ini udah nikah dan udah lama juga gue nggak dengar kabar dari dia gitu. Gue nggak tahu kesibukannya apa sekarang, cuma Siti semoga lancar buat semua kegiatan lo gitu. Dulu Siti ini sama gue sering satu kelompok. Dia juga orangnya bisa diandalkan lah gitu, pintar juga orangnya. Next ada Sylvia Andriani. Dia juga orangnya lucu juga di kelas itu, salah satu cewek terlucu di kelas juga. Pintar juga orangnya, suka film juga. Gue lupa dia suka film apa ya dulu.
Terus ya kesibukannya, aduh gue lupa juga sih, udah lama juga gue nggak ketemu sama dia gitu. Udah nikah juga by the way. Dan ya Silvi, semoga apapun kesibukan lu sekarang semoga lancar gitu. Udah masuk top 2 under apa paling. Jadi dari sama kalian ini dua orang ini nih. Next ada Vicky gitu. Ini Vicky ini kebetulan lahirnya bukan di bumi. Dia lahir di planet Mars gitu. Vicky Alvia. Si Bang saat ini tuh dulu di kelas tuh dia jadi bahan bully. Gue nggak tahu nih, apa emang karena dia lucu aja. Dia dari pembawaannya aja, apa kalian kalau tahu Dazen Tiffany orangnya kayak gimana, pembawaannya kayak gimana, cara ngomongnya kayak gimana, persis banget Vicky ini, sumpah. Lucu banget anjir, apa makanya gue seneng banget sama dia, sumpah. Vicky gue akan banget sama sumpah. Tapi gue nggak tahu ya di kepala dia tuh dia enjoy menerima semuanya atau enggak, menerima semua ledekan kita atau enggak gitu. Cuma dia orangnya emang lucu sih. Dia anak KDM pakai WhatsApp GB lagi si bangsa. Aduh Vicky. Cuma jangan salah loh, dia orang lagi ahli itu loh, fotografer. Dia kan apa kerja di, seingat gue dia kerja di wedding gitu, apa wedding. Aduh apa sih namanya tuh gue lupa, yang foto pernikahan gitulah gitu. Nah itu dia kerja di situ tuh. Keren sama Vicky. Terus dia juga sering ngedit video di TikTok gitu. Emang si Vicky bangsat sih. Tapi gue sayang banget sama lo Vicky. Sumpah gue pengen banget ketemu sama lo. Serius dah. Gue bahkan terakhir ketemu dia aja random banget anjir, pas waktu lagi main di rumah Dedi. Tiba-tiba dateng. Padahal udah lama gak ketemu, cuma tiba-tiba datang terus ya tuh nggak lama pulang lagi gitu. Cuma numpang kecas doang. Emang si bangsat Vicky. Sudah Vicky lo bangsat banget itu. Next absen terakhir, absen 35, gue nama gue Yoga. Kesibukan gue mikirin dia. Oke, itu tadi teman gue total 35 termasuk gue berarti 34. Ada sebut loh di pengidiran gue bertahu. Jadi ya gitu, teman-teman gue sekarang semuanya lagi dalam proses kesuksesan di jalannya masing-masing gitu. Kita semua adalah alumni SMK N2 Bekasi TKJ 2 2017. Wali kelasnya Pak Sugiman sekarang masih ngajar. Kemarin kita sempat main ke rumahnya Januari 2022. Alhamdulillah lancar semua. Gak nyangka aja bro, 5 tahun berlalu dan ya gue sekarang, ini hari apa sih, Jumat. Ya hari Jumat, dan hari ini mungkin 5 atau waktu masa-masa sekolah lah gitu, Jumat itu kita biasanya lagi belajar apa ya, matematika kalau misalnya kelas 3 terakhir itu, kelas 3 tuh iya persiapan buat UN lah. Cuma Mei 2017 mau udah lulus kita, cuma ya kelas biasanya tuh hari Jumat kelas 3 tuh kita MTK lah, habis Jumatan gitu loh. Bener-bener gak nyangka aja gitu. Tapi kayaknya di otak gue tuh masih teringat jelas lah gitu apa aja kegiatan kita selama kita sekolah gitu. Dari mulai gue berangkat terus parkir di Arsenal. Jadi gue tuh kalau sekolah parkir di Arsenal gitu. Apa emang nama tukang parkirnya begitu. Parkir di Arsenal, jalan ke kelas, di depan gerbang lepas jaket, jalan ke kelas, jalan tuh biasanya gue bareng kalau nggak sama Rizky Boy sama Deddy Maulana. Jalan ke kelas, lepas sepatu, masuk ke kelas, taruh tas. Biasanya gue paling belakang. Sebelum belakang, paling belakang tuh udah ada nikmatin, cuma gue biasanya sebelum paling belakang. Habis itu belajar, pas istirahat duha bareng-bareng, bukan duha berjamaah, cuma mayoritas dari kita tuh duha. Habis duha baru istirahat, habis itu masuk belajar, ada zuhur, habis zuhur balik lagi ke kelas, tapi sebelum kelas kita jajan dulu. Ibarat kata kayak istirahat kedua, padahal itu bukan istirahat kedua loh, cuma ya break sholat doang. Habis itu kita belajar lanjut lagi sampai jam 3 baru pada balik. Yang pulang cuma mayoritas dari kita tuh pada asar dulu. Habis asar kalau emang kita pikir masjid gitu. Kalau emang apa piket kodok. Lucu banget sih dulu. Pulangnya pulang atau ada alat upacara dan 5 tahun berlalu gitu. Ini full of nostalgia sih episode ini gitu. Gue nggak tahu mau kasih juga apa, cuma ya I don't know.
5 tahun berlalu, banyak hal terjadi, banyak hal berubah. Gua aduh, ya masih nggak nyangka aja udah 5 tahun gitu. Dan gue nggak mengeluh hidup gue gini-gini aja, cuma gue percaya gue lagi dalam proses menuju ke sana menurut jalan gue gitu. Gue nggak tahu jalan gue bakal berubah atau berbelok atau gimana, cuma at least gue nggak diem aja, gue berjuang gitu. Ya buat kalian yang denger, apapun yang kalian lakukan sekarang ya tetap lakukan aja gitu. Siapa tahu nanti bakal keluar ide lain gitu. Yang penting jangan diem lah gitu, jangan scroll TikTok berjam-jam. It's pointless, and I think that's it gitu. Episode penuh nostalgia gitu. 5 tahun berlalu, baru pertama dalam hidup gitu, baru terlewati gitu. Gua Yoga, seorang yang polos, seorang yang lugu, seorang yang naif lah gitu, tiba-tiba keluar dari lingkaran nyaman, dilempar ke dunia yang penuh dengan kekerasan, hingga akhirnya kini aku terbentuk menjadi orang yang seperti ini gitu. Ya itu aja dari gua. Semoga kita semua sukses di jalan kita masing-masing gitu. Apapun terjadi terus bertahan gitu. Dan buat